Ryota Sakamoto menghabiskan seluruh waktunya setiap hari untuk memainkan sebuah game online bernama Betum. Sebuah permainan unik di mana para player hanya memakai bom dengan 8 jenis beam serta alat pelacak sonar untuk menemukan musuh. Ryota berhasil meraih peringkat ke-10 pemain terbaik di dunia dan tujuan utamanya adalah menjadi player Betum nomor 1. Sebagai pemuda 22 tahun yang hidup sebagai wibu akut, Ryota menghabiskan masa mudanya hanya dengan terus bermain Betum di kamarnya tanpa henti. Alasannya sederhana, game ini memberinya pelarian untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi seseorang yang kuat, dan ia menemukan kenyamanan di dunia virtual itu, bahkan sampai memiliki seorang istri di dalam game bernama Himiko. Suatu hari, setelah bermain seharian, Ryota tertidur dan saat membuka mata ia mendapati dirinya berada di sebuah hutan belantara. Ia tergantung di sebuah pohon dengan parasut yang masih menempel pada tubuhnya. Setelah berhasil turun, ia tidak dapat mengingat sedikit pun bagaimana dirinya bisa berada di tengah hutan itu. Ia melihat sebuah pecahan kaca berwarna hijau tertanam di tangan kirinya, membuatnya menduga bahwa ia mungkin diculik alien. Namun ketika melihat sekeliling, ia menemukan sebuah tas berisi baju ganti, charger HP, dan beberapa botol teh. Ryota pun menyimpulkan bahwa mungkin tadi malam ia sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Ia mulai menjelajahi hutan untuk mencari tahu di mana ia berada, melewati beberapa serangga dan hewan kecil, hingga akhirnya terjatuh keluar dari hutan dan mendarat di hamparan pasir dengan lautan luas terbentang di hadapannya. Entah bagaimana, ia kini berada di sebuah pulau terpencil yang tak dikenal. Ryota duduk bersandar di bawah pohon sambil mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Potongan ingatan perlahan muncul. Ia sempat memarahi ibunya, Yuki, karena sang ibu memintanya berhenti bermain game dan telah mendaftarkannya bekerja di sebuah supermarket. Ia juga teringat keluar dari Indomaret sebelum dihampiri dua pria berbadan besar yang menanyakan apakah ia benar Ryota Sakamoto, tetapi mengingat lebih jauh hanya membuat kepalanya sakit. Setelah selesai makan siang, ia kembali memikirkan siapa pemilik tas pinggang yang ditemukannya, dan karena penasaran, ia mengambil sebuah benda persegi dari dalamnya lalu tanpa sengaja menekan tombol hingga hitungan mundur muncul dan membuatnya panik, sehingga ia melempar benda itu sejauh mungkin sebelum benda tersebut meledak dahsyat. Ketakutan mulai menyergapnya ketika ia menyadari isi tas itu ternyata adalah bom. Tak lama kemudian, seseorang muncul dari dalam hutan, seorang pria bernama Yoshiaki Imagawa, dan ketika Ryota memanggilnya, ia justru disambut ledakan bom. Saat itu juga Ryota akhirnya sadar bahwa dirinya sedang berada di dalam Betum versi dunia nyata. Ia segera mengambil barang-barangnya dan kembali berlari masuk ke hutan sementara Yoshiaki terus melempar bom sambil memanggilnya pengecut. Ryota berhasil mencapai tepi tebing, namun bom lain hampir mengenainya sehingga ia menghindar di detik terakhir dan terpaksa menggunakan bom miliknya. Tetapi karena tidak terbiasa dengan bom sungguhan, ia meleset 2 kali. Ia lalu memberanikan diri menghadapi pria itu secara langsung dan menanyakan tentang tempat mereka berada, bom yang mereka gunakan, serta pecahan kaca hijau di tangannya. Tetapi pria itu hanya tertawa dan tidak memberi jawaban sebelum melemparkan bom lain yang meledak dekat wajah Ryota. Ryota kembali berlari tanpa tahu alasan ia diincar. Sementara Yoshiaki terus menghujani bom tanpa henti. Saat terjatuh di tanah, ingatan tentang game itu kembali. Pecahan kaca hijau adalah sonar scanner, bom miliknya adalah bom timer yang harus dilempar dengan waktu tepat. Sedangkan Yoshiaki memakai trackers yang meledak saat menyentuh target. Ryota mengumpulkan sisa tenaganya, mengingat bahwa ia adalah top player Betum peringkat ke-10 dunia. Ketika mendengar Yoshiaki menyadari persembunyiannya dan hendak melempar bom kedua arah sekaligus, Ryota langsung berlari sekuat tenaga dan melompat ke air. Yoshiaki mendekati tepi dan dengan licik memperingatkan bahwa ia akan meledakkan Ryota begitu muncul ke permukaan. Namun tanpa ia sadari, Ryota sudah menanam bom di antara kakinya sebelum melompat, dan bom itu meledak menghancurkan tubuh Yoshiaki. Ryota menyaksikan serpihan tubuh itu jatuh ke air, merasa mual karena baru saja membunuh seseorang, sampai ia muntah di atas bebatuan sambil meyakinkan dirinya bahwa ini adalah situasi hidup atau mati. Ia kemudian melihat tas bom milik Yoshiaki di tepi pantai, dan memutuskan mengambilnya agar bisa bertahan di pulau itu. Sebuah kilas balik muncul ketika Ryota gagal diterima di perusahaan game Tyrannos Jepang, dan kemudian dimarahi ibunya yang dengan lembut mengatakan bahwa pamannya sudah mencarikannya pekerjaan di restoran Uden. Tetapi Ryota menolak sambil berteriak dan melempar stick game, hingga membuat ibunya ketakutan. Flashback itu berakhir, dan Ryota terbangun di pulau dalam keadaan lapar pada pagi yang cerah, melihat seorang gadis bernama Himiko sedang mencuci pakaian di seberang sungai. Ryota mendekatinya, dan Himiko baru menyadari kehadirannya di detik terakhir sehingga langsung panik. Ryota dan Himiko pertama kali bertemu di dalam game Betum ketika tim Ryota meraih kemenangan. Dan waktu itu Ryota mengulurkan tangan sebagai tanda persahabatan. Himiko dulu pernah berkata bahwa lebih baik ikut bermain dalam game daripada hanya jadi penonton. Tapi ia sama sekali tidak tahu bahwa nasib buruk membawanya ke pulau yang sama dengan Ryota. Himiko adalah gadis blasteran Eropa yang tinggal di Jepang dan hidup seperti siswi SMA pada umumnya. Ia berteman dengan seorang gadis bernama Miho, yang sering membicarakan Ryota, player yang ia kenal dari Betum. Himiko punya hobi cosplay karakter anime dan menjalani hari-harinya seperti remaja kebanyakan. Itu sebabnya perubahan drastis ini terasa mustahil diterima ketika ia justru terdampar di pulau terpencil dengan tas berisi bom tanpa penjelasan apapun. Sebelum bertemu Ryota, Himiko terbangun dikelilingi beberapa pria. Ada Isamu Kondo, guru parubaya yang mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir. Mereka hanya ingin Himiko bergabung dengan kelompok mereka. Kelompok itu beranggotakan 2 orang lain, Masashi Miyamoto, mantan anggota Kopassus Jepang, dan seorang remaja gendut bernama Mitsuo Ahi. Awalnya mereka terlihat bekerja sama, tetapi perdebatan langsung pecah setelah mereka selesai menangkap beberapa ikan. Masashi tiba-tiba menyandera Himiko,
menghinakan kemampuan judo Isamu yang dianggap tak berguna dalam situasi seperti ini. Himiko menekan taser miliknya ke tubuh Masashi, dan berhasil melepaskan diri dari cengkeraman sang mantan tentara itu. Untuk meredakan suasana, Mitsuo mengusulkan agar semua bom dikumpulkan dalam satu tempat. Mereka pun menunjuk Himiko sebagai pengawas bom-bom tersebut. Himiko sadar, kemungkinan mereka memilihnya justru karena menganggap dirinya perempuan yang lebih lemah. Tak lama kemudian, sebuah pesawat melintas dan menjatuhkan paket, membuat mereka bertiga langsung berlari menghampiri dengan penuh semangat. Paket itu berisi makanan, air, sabun mandi, hingga sunscreen, barang yang sangat mereka butuhkan. Masashi dan Mitsuo langsung melahap semuanya, sementara Isamu hanya memperhatikan dengan wajah tak senang. Ia mengomel, menegur mereka bahwa persediaan makanan sangat terbatas dan harus dibagi secara adil. Tanpa banyak bicara, Masashi membungkamnya dengan cara keji, menggorok leher Isamu begitu saja. Darah menyembur ke wajah Himiko, membuatnya terpaku tanpa suara. Isamu terjatuh di bawah pohon dan meregang nyawa dalam hitungan detik. Dalam sebuah flashback, terlihat Himiko pulang sekolah bersama teman-temannya, mengundang mereka untuk bertemu band favorit bernama Judgment Flash. Miho kebetulan menyukai salah satu anggota band itu, Yoshioka, sementara Himiko pamit untuk membeli snack dan minuman. Kembali ke masa kini, Himiko terbangun pagi-pagi sekali karena Mitsuo yang memintanya kabur diam-diam dari Masashi sebelum mereka juga menjadi korban berikutnya. Mereka menelusuri hutan sambil membawa senjata dan perlengkapan, meninggalkan Masashi tanpa apapun. Namun radar milik Mitsuo mendeteksi bahwa Masashi sedang bergerak cepat mendekati mereka. Tanpa basa-basi, Mitsuo menggenggam tangan Himiko dan menariknya berlari. Himiko bingung bagaimana Mitsuo bisa tahu posisi musuh, sampai radarnya sendiri aktif dan menunjukkan hal yang sama. Mereka tiba di sebuah jembatan tali, tapi Masashi sudah hampir menyusul dengan pisau terhunus. Mitsuo sadar Masashi sama sekali tidak mengerti cara kerja radar, tetapi latar belakang militernya membuatnya mampu melacak mereka secara akurat. Mitsuo akhirnya melempar sebuah bom ke arah Masashi, lalu berlari menyeberang. Ledakan dan asap memudahkan pelariannya. Ia memakai jenis bom blazing gas, bom kuat yang asapnya saja bisa membuat tanaman layu. Meski aman sementara, Himiko sadar Mitsuo masih menggenggam tangannya erat-erat. Mitsuo terus berbicara tentang pentingnya tetap bersama, terus berada dekat tebing, dan menyiapkan diri menghadapi pertarungan berikutnya. Namun Himiko benci kekerasan, dan bayangan Yoshioka, pelaku masa lalunya, tiba-tiba muncul di kepalanya. Secara spontan, ia meninju wajah Mitsuo hingga hidung pria itu berdarah. Sikap Mitsuo berubah drastis. Ia mulai bicara aneh, seperti menikmati pukulan itu, dan reaksinya semakin menjijikan. Himiko yang ketakutan menekan tasernya ke tubuh Mitsuo, hingga pria itu kejang-kejang dan pingsan. Flashback kembali berlanjut. Himiko memasuki rumah Yoshi dengan membawa snack, melihat banyak sepatu di depan pintu. Namun apa yang ia lihat di dalam membuat tubuhnya membeku. Dua temannya tergeletak tak berdaya. Pakaian mereka berantakan, jelas menjadi korban pemerkosaan. Yoshioka kemudian mulai melecehkannya, tetapi Himiko menamparnya dan berusaha kabur. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara Miho berteriak minta tolong dari ruangan lain. Seorang pria menarik Miho masuk, tapi Himiko memilih kabur dan langsung menghubungi polisi. Meski para pelaku ditangkap, setelah kejadian itu teman-temannya menjauh darinya. Suatu malam, Miho menemuinya sambil menangis marah, mengatakan bahwa ia benci Himiko dan berharap Himiko menghilang dari dunia ini. Flashback itu berakhir, membawa Himiko kembali ke pulau itu, sendirian dan ketakutan. Tiba-tiba Mitsuo menerkamnya. Air liur menetes dari mulutnya, tatapannya liar. Himiko mencoba mengambil tasernya, tetapi Mitsuo menamparnya sampai alat itu terlepas. Dengan suara mengancam, Mitsuo mengatakan bahwa ia sudah menguasai radar tanpa Himiko sadari. Ia menindih tubuh Himiko, berniat melecehkannya, sementara rasa bersalah dari masa lalu membuat Himiko tak sanggup melawan. Dalam keputusasaan total, Himiko mengambil satu-satunya pilihan yang tersisa, sebuah bom. Satu pikiran muncul di benaknya, mati lebih baik daripada dilecehkan lagi. Mendengar bunyi hitungan mundur, Mitsuo langsung panik dan melompat menjauh. Himiko tak memilih mati. Ia melemparkan bom itu tepat ke arah Mitsuo. Himiko sama sekali tidak merasakan rasa bersalah atas kematian pria itu, dan serangan tersebut justru membuka matanya bahwa pulau ini adalah tempat di mana seseorang harus membunuh atau dibunuh. Ryota dan Himiko akhirnya saling bertemu ketika Himiko sedang membersihkan diri setelah kejadian tadi. Namun ia langsung menjauh dan menghilang ke dalam hutan tanpa sempat mendengar penjelasan Ryota. Sementara Ryota mulai memindai area sekitar dan radarnya menangkap sinyal lemah, tetapi saat mendekati semak-semak yang bergerak, ia kecewa karena sosok yang muncul bukan Himiko melainkan seorang pria tua jelek bernama Kiyoshi Taira, seorang agen properti, yang langsung ketakutan melihat bom di tangan Ryota hingga Ryota menyimpannya dan membuat Taira berani bangkit kembali. Taira kemudian menceritakan bahwa ia mengingat bagaimana mereka bisa berada di pulau ini, membuat Ryota penasaran dan ingin tahu semuanya. Hingga Taira menjelaskan secara rinci bahwa beberapa pria berpakaian serba hitam telah menyeret mereka ke dalam pesawat kargo, bukan pesawat penumpang, bersama sekitar 30 orang lain dengan usia bervariasi. Dan para pria berbaju hitam itu membawa stun gun sebelum muncul seorang pria bernama Takanohi di layar otak game ini, yang menjelaskan situasi seolah-olah mereka akan mengikuti acara permainan menyenangkan padahal kenyataannya adalah pesta pembunuhan mengerikan. Takanohi menjelaskan bahwa para sandera sedang diterbangkan menuju pulau tropis tak berpenghuni di Samudra Pasifik bernama Pulau Komodo di Indonesia tanpa makanan dan air, dan satu-satunya cara keluar dari tempat itu hanyalah dengan menyelesaikan game, sementara segala bentuk pemberontakan tidak akan ditoleransi.
ia menunjukkan sebuah bom yang disebut BIM. Membuat orang-orang di dalam pesawat marah dan memprotes rencana itu, sampai salah satu dari mereka langsung disetrum sehingga semuanya terdiam. Dengan sombong ia menjelaskan bahwa bom-bom itu terdiri dari 8 jenis berbeda, dan tidak ada satupun yang disertai buku panduan. Sehingga para sandera harus mencari tahu sendiri cara kerjanya. Lalu menambahkan bahwa terdapat chip hijau tertanam di tangan kiri mereka yang memungkinkan lokasi satu sama lain dapat dilacak dari jauh, dan hanya akan terlepas ketika pemiliknya sudah meninggal. Sementara untuk menyelesaikan game seseorang harus mengumpulkan 7 chip itu. Ketika Takanohi hampir selesai menjelaskan, ia dipotong oleh teriakan marah Ryota yang memprotes karena tidak bisa membedakan dunia nyata dan virtual. Dan tampaknya Ryota mengenali pria itu meski kini tidak mengingat apapun. Hingga Taira menyimpulkan bahwa para pria berbaju hitam mungkin telah menyetrum kepala Ryota dengan tegangan tinggi, sebelum parasut mulai dipasangkan ke tubuh mereka satu persatu, dan mereka dilempar keluar dari pesawat. Ryota mulai menyusun kembali ingatannya dan semuanya menjadi masuk akal. Bagaimana ia pertama kali terbangun tergantung di pohon dengan parasut serta darah di tangannya akibat jatuh dari pesawat. Namun ia masih tidak mengerti mengapa dipaksa ikut dalam game mematikan ini dan bingung karena aturan game tersebut sangat mirip dengan game online bom. Sementara ia mengetahui seseorang dalam game ini berasal dari perusahaan bernama Tyrannus Jepang, dan bertanya-tanya, apakah sebuah perusahaan game benar mampu mengadakan sesuatu sebesar ini. Perasaan putus asa mulai menyelimuti Ryota ketika ia sadar bahwa tidak ada jalan keluar lain selain mengulangi kejahatan yang ia lakukan pada malam pertama di pulau itu sebanyak 6 kali lagi. Hingga Taira mendekatinya dan mengajaknya bekerja sama dalam game gila ini. Sesuatu yang membuat Ryota berpikir bahwa meski ia tidak ingin membunuh siapapun, pemikiran Taira bahwa mereka bisa keluar tanpa membunuh terasa naif. Tetapi mungkin ia sendiri akan berpikir begitu jika tidak pernah memainkan bom. Ryota akhirnya memutuskan bahwa bekerja sama lebih baik daripada bergerak sendirian. Meski ia memberi satu syarat. Ia ingin tahu jenis BIM yang dibawa Taira untuk memastikan keselamatannya. Namun Taira menolak karena ia juga tidak akan bisa mempercayai Ryota jika harus menunjukkan miliknya. Sehingga menurutnya lebih baik mereka saling merahasiakan isi tas masing-masing karena ketidaktahuan itu justru menumbuhkan rasa hormat. Dan Ryota terkejut karena pria tua itu ternyata cukup bijak, bertahan. Hidup bukan hanya soal menggunakan bom tapi juga memahami orang lain. Dan Taira jelas memiliki kemampuan itu. Ryota pun memutuskan untuk memanfaatkan Taira dan mengatakan bahwa mereka bisa bekerja sama tanpa syarat apapun. Namun beberapa detik kemudian mereka mendengar suara gaduh. Dan setelah mendaki bukit Ryota melihat sebuah pesawat menjatuhkan paket-paket makanan berparasut, salah satunya jatuh cukup dekat sehingga ia mencoba mengambilnya sebelum orang lain datang. Tetapi ketika hampir sampai ia melihat seorang gadis berlari ke arah yang sama, dan berhasil lebih dulu, sebelum sebuah bom meledak. Tepat di depannya dan membunuhnya seketika. Beberapa detik kemudian seorang pria bernama Nabutaka Oda muncul dari balik asap, mengambil chip, koper, dan bom milik gadis itu. Sementara Ryota melihat parasut lain tersangkut di pohon tak jauh dari sana tetapi ragu mengambilnya setelah melihat apa yang terjadi. Hingga Taira mendorongnya untuk tetap mencoba dan mereka pun bergerak menuju lokasi tersebut. Ryota mulai menggunakan radarnya untuk berjaga-jaga dan memastikan tidak ada siapapun di sekitar. Lalu mereka tiba di sebuah pohon dan terkejut melihat seorang anak laki-laki berlumuran darah berdiri di samping mayat seorang pria. Tanpa mereka sadari, bocah bernama Kosuke kira itu adalah pembunuh berantai sekaligus pemerkosa sebelum dibuang ke pulau ini. Dan meski baru berusia 14 tahun, ia pernah kabur dari ayahnya yang kasar serta mencuri demi makan, hingga akhirnya membunuh 4 wanita tak berdosa lalu memperkosa mereka. Sementara seorang pria bernama Seiichi Natsume ditugaskan menjadi pengacaranya dan para detektif menduga undang-undang perlindungan anak akan membuat Kosuke dilindungi. Namun kini baik Natsume maupun Kosuke telah dikirim ke pulau terpencil ini. Natsume pernah melihat Kosuke membunuh seekor kucing dan mencoba menasihatinya bahwa menyiksa makhluk hidup demi kesenangan bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan. Tetapi Kosuke tidak mengerti, hingga keduanya melihat persediaan makanan jatuh dan segera bergerak ke sana. Sementara ayah Kosuke, Yoshihisa Kira, yang juga dikirim ke pulau itu, mencoba meledakkan pohon dengan bom milik Kosuke namun gagal lalu memaksa anaknya melakukannya. Begitu koper persediaan jatuh ke tanah, Yoshihisa mengambilnya dan pergi sambil mengatakan mereka boleh mengikutinya jika ingin makanan. Membuat Natsume mencoba berunding agar isinya dibagi rata. Tetapi Yoshihisa merendahkannya dan berkata bahwa tempat seperti ini dikuasai oleh yang terkuat, hukum rimba, hingga Kosuke, muak pada sikap ayahnya, diam-diam menempelkan bom di dada pria itu, membuat keduanya panik dan Yoshihisa berusaha melepaskan bajunya sesuai saran Natsume. Namun belum sempat melakukannya bom itu meledak dan menghancurkan sebagian tubuhnya. Kosuke tampak mengerikan saat berbalik ke arah Natsume dengan senyum puas sambil bertanya apakah sang pengacara masih mau melindunginya lagi di pengadilan. Tetapi Natsume yang ketakutan justru melarikan diri. Dan tak lama setelah ia pergi Ryota serta Taira tiba di lokasi, menilai situasi, dan memutuskan untuk cepat pergi sebelum mereka menjadi target bocah iblis itu. Namun ketika melarikan diri Taira terjatuh sehingga Ryota menyuruhnya bersembunyi dan tetap diam agar radar Kosuke tidak mendeteksinya, karena radar hanya menangkap gerakan. Sementara Ryota sendiri bertekad memberi anak itu pelajaran sekaligus merebut bomnya. Kosuke muncul tepat di belakangnya sambil sesekali memantau jarak, tetapi alih-alih kabur Ryota justru berlari ke arahnya hingga mereka bertabrakan dan saling terjatuh. Lalu Ryota menghindari bom milik anak itu dan kembali berlari sambil menyimpulkan dari cara Kosuke bertindak bahwa bocah itu adalah pemain 3 bintang di game bom, sementara dirinya adalah pemain 4 bintang sehingga ia yakin kemampuannya jauh lebih baik. Dan Kosuke pun menyadari bahwa Ryota juga pemain bom, sehingga taktik standar tidak akan berhasil bagi mereka berdua, membuatnya tertawa gila. Ketika Kosuke sibuk melempar bom, Taira mengumpulkan chip hijau dari tubuh Yoshihisa. Sementara Ryota memperhatikan bahwa salah satu bom milik Kosuke adalah tipe tracker dan ia harus mengetahui jenis lainnya. Sehingga ia berlari menjauh tetapi Kosuke mengejar. Ryota menyiapkan sebuah bom jebakan namun ledakannya tidak mengenai Kosuke. Lalu anak itu membalas dengan bom implosi yang menempel pada tas Ryota.
sehingga dengan sisa detik yang ada Ryota melepaskan tasnya dan melemparkannya ke udara. Sebelum bom itu menciptakan isapan vakum dan meledak, hampir melenyapkannya. Kosuke ingin Ryota bertarung seperti di dalam game dan tidak menahan diri, tetapi Ryota membentaknya bahwa bocah itu terlalu muda untuk memahami perbedaan dunia maya dan kenyataan dan tidak seharusnya berbicara seolah mengerti segalanya. Sehingga Kosuke melempar bom ke arah suara Ryota dan Ryota yang marah membalas melempar bom kembali. Namun Kosuke melompat menghindar dan menyimpulkan bahwa Ryota memiliki bom jenis timer dan tracker. Ryota merasa seperti sedang bermain versi nyata bom, seolah menyaksikan dirinya di layar dan fokusnya begitu tinggi hingga ledakan terasa tidak panas. Sampai Kosuke melihat posisi Ryota dengan jelas dan melempar bom implosi lagi. Tetapi dengan refleks cepat Ryota bom itu menempel pada tas kosong dan meledak di udara. Ryota kemudian berlari memutar sambil terus membatalkan scan radar setiap kali Kosuke mencoba mendeteksi gerakannya, membuat anak itu stres dan bingung, hingga Ryota tiba-tiba muncul dari belakang dan melempar bom langsung ke arahnya. Ketika asap menghilang dan melihat Kosuke terluka, kenyataan menghantam dirinya bahwa ia benar-benar menjalani versi nyata bom. Lalu ia mengikat Kosuke ke batang pohon, mengambil bomnya, dan meninggalkan sebungkus coklat, membuat Kosuke meminta namanya dan Ryota menjawab, Sakamoto. Sebelum pergi tanpa menoleh, bayangan nama Sakamoto, pemain peringkat 10 besar dunia, muncul di benak Kosuke dan ia tertawa terbahak. Bahak karena senang bisa bertemu sang legenda. Sementara beberapa saat kemudian Ryota dan Taira menikmati pop mie setelah lama kelaparan dan Taira berkali-kali mengucapkan terima kasih hingga meneteskan air mata. Membuat Ryota kagum karena belum pernah melihat seseorang begitu tulus bersyukur meski ia sendiri masih tidak mengerti kenapa dirinya harus dibuang ke pulau kematian ini. Adegan lalu beralih ke rumahnya, ketika ayah tirinya, Hisanobu, menemukan ibu Ryota, Yuki, bersandar di bak mandi. Dengan pergelangan tangan tersayat dan bergegas mengambil handuk sambil hendak menelepon ambulans. Tetapi Yuki menghentikannya dan mengaku tahu bahwa Hisanobu telah dipecat dari pekerjaannya dan pura-pura tetap bekerja. Lalu mengatakan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Dialah yang menandatangani nama Ryota untuk dibawa pergi oleh perusahaan game Jepang itu, dan kembali ke Pulau Ryota serta Taira melihat mayat Mitsuo jatuh dari air terjun. Ryota pergi memeriksa apakah ada musuh di atas aliran sungai sambil menyuruh Taira bersembunyi di tempat aman sebelum ia pergi, dan Taira mengumpulkan chip lain saat menunggu. Sementara Ryota yang berjalan masuk ke dalam hutan hampir muntah saat menemukan mayat lain lalu menggunakan radarnya dan melihat seseorang berdiri di puncak bukit. Ternyata itu Himiko, yang kemudian melempar bom ke arah yang salah dan menghasilkan ledakan gas. Membuat Ryota menduga bom itu adalah jenis gas pembakar yang membakar apapun yang mengenainya. Setelah berhasil keluar dari hutan hidup-hidup, Ryota akhirnya berhadapan langsung dengan Himiko. Ia segera mengangkat tangan sebagai tanda menyerah dan menjelaskan bahwa tujuannya hanya ingin keluar dari pulau ini. Matanya tetap waspada memperhatikan berbagai jenis bom yang dimiliki Himiko, menduga gadis itu mungkin telah membunuh pemilik awalnya. Ryota mencoba menawarkan kerjasama. Namun bila Himiko menolak, ia bersedia pergi begitu saja. Himiko tetap waspada, beberapa kali mengaktifkan bom sebelum mematikannya kembali. Ryota menghela napas lega, berpikir telah berhasil meyakinkannya. Namun saat ia melangkah maju, Himiko kembali mengaktifkan bom dan melemparkannya ke arahnya. Meskipun lemparannya meleset, Ryota tetap berlari menembus asap menuju Himiko, yang kemudian mengeluarkan tongkat listrik untuk melumpuhkannya. Ryota berhasil menghindar sambil memperhatikan mata biru dan rambut pirangnya. Sempat mengira gadis itu turis Eropa sebelum Himiko mengoreksinya. Ia orang Jepang dan membenci semua pria. Dalam benturan berikutnya, Ryota berhasil menendang tangan Himiko hingga ia menyetrum dirinya sendiri dan jatuh menimpa Ryota. Saat Ryota menyuruhnya bangun, Himiko tak sadarkan diri. Ia melepas tas bom milik Himiko agar tidak terjadi hal buruk saat gadis itu siuman. Himiko akhirnya terbangun dari mimpi buruk tentang Mitsuo, panik ketika menyadari digendong Ryota, dan berusaha mengeluarkan bom dari sakunya, mengatakan bahwa lebih baik mati daripada disiksa pria bejat. Ryota dengan tenang menonaktifkan bom sebelum meledak, membuat Himiko menangis. Ryota menyadari bahwa gadis itu benar-benar ingin mengakhiri hidupnya, sehingga memutuskan membawanya bersama. Malam itu, mereka bertiga duduk di sekitar api. Taira menawarkan kopi instan, dan Himiko meneguknya dengan mata berkaca-kaca. Pria tua itu berjanji tidak akan melakukan hal aneh selama Himiko tetap bersama mereka. Satu-satunya tujuan mereka hanyalah keluar dari pulau. Himiko mengungkapkan bahwa tak seorang pun menginginkannya kembali, karena justru orang-orang itu yang membuangnya ke pulau ini. Ryota dan Taira bingung. Himiko menjelaskan bahwa teman-temannya menulis namanya agar ia menghilang selamanya. Ryota segera menyadari bahwa ibunya, Yuki, adalah orang yang membuangnya ke pulau kematian ini. Taira mencoba menghibur Himiko, menyarankan mereka keluar dulu dari pulau sebelum menghadapi orang-orang itu. Namun, semak-semak di belakang mereka bergoyang, dan radar Ryota tidak menangkap apapun. Mungkin ada yang membatalkannya. Ketika menyalakan senter, mereka melihat sepasang mata bersinar terang yang jelas bukan milik manusia. Ryota segera mendekati Himiko untuk membantunya kabur saat kawanan komodo raksasa muncul dari balik semak. Mereka menyeberangi sungai dengan cepat. Ryota menghantam kepala komodo dengan batu besar, namun ketika melempar bom itu tidak meledak. Ryota menduga bom belum aktif karena pemilik sebelumnya belum tewas, sehingga ia harus memeriksa satu persatu. Akhirnya, bom berhasil diledakkan, meski kaki Taira sempat digigit komodo. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai, Ryota menggendong Himiko sementara Taira membawa tas perlengkapan. Kaki Taira terus berdarah, dan ia berbicara sedih tentang ketakutannya ditinggalkan Ryota setiap kali lelaki itu bertarung. Ia bahkan mengakui mungkin benar Himiko bahwa mereka dibuang karena orang-orang membenci mereka. Tiba-tiba, komodo menyerang lagi.
Taira berlari menyelamatkan diri dan menghilang sehingga radar tidak dapat mendeteksinya. Ryota curiga Taira sengaja membuatnya menggendong Himiko agar ia bisa kabur bersama bom dan makanan. Seekor komodo muncul di depan mereka, membuat Ryota jatuh dan menjatuhkan Himiko. Sebuah bom meledak, namun Taira muncul kembali, membuktikan bahwa ia tidak meninggalkan mereka. Ryota menyesali keraguannya, dan Taira mengatakan bahwa ketika seseorang ketakutan, yang muncul hanyalah pikiran terburuk. Mereka menemukan bangunan terbengkalai dan mencoba memanjatnya meski tangga rapuh. Himiko masih tak sadarkan diri, sementara kadal-kadal kembali menghadang. Taira melemparkan bom terbang miliknya yang tidak sekuat bom lain. Ryota mencoba membangunkan Himiko, namun akhirnya memutuskan meninggalkannya sementara dan mulai memanjat. Dengan posisi tinggi, Ryota melempar bom gas pembakar ke arah kadal-kadal dan berhasil mengaktifkannya menggunakan jari Himiko. Angin bertiup mendorong gas itu menjauh dari mereka dan mengarah ke dalam hutan, memberi mereka waktu aman sementara. Ryota menyadari bahwa situasi seperti ini tidak mungkin muncul di game Betum, karena mendeteksi arah angin dan memakai bom milik pemain lain tidak pernah menjadi fitur dalam game itu. Himiko akhirnya siuman. Mereka tiba di puncak bangunan. Ada bercak darah di salah satu sudut dinding, kemungkinan sisa dari putaran sebelumnya. Sementara itu, Taira mulai demam parah dan kakinya makin sakit akibat gigitan komodo beracun. Malam tiba, dan mereka berusaha mendisinfeksi luka Taira, namun proses itu sangat merepotkan. Hari berikutnya datang dan mereka masih berada di atas bangunan tua itu. Ryota mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Cerita lalu berpindah ke kantor Tyrannos Jepang, tempat para staf memantau setiap gerakan para pemain di pulau. Takano Hashi yakin Ryota akan menjadi sumber data berharga, karena terlihat sedang membangun aliansi. Ryota mencoba menanyakan nama Himiko, namun Himiko enggan berbagi dan menegaskan bahwa dia tidak mempercayai laki-laki manapun. Ryota lalu ingin tahu bagaimana Himiko mendapatkan begitu banyak makanan dan bermacam-macam bom, karena jika dia bisa menggunakannya, berarti dia mungkin telah membunuh pemiliknya. Himiko tetap tak mau menjelaskan, hanya menyebutnya sebagai tindakan membela diri. Ryota tidak tahu apakah gadis itu serius atau hanya berbohong. Percakapan mereka terhenti ketika sonar berbunyi. Himiko sadar bahwa seseorang telah mendeteksinya, dan diam-diam bersiap pergi. Ryota ingin membantu dan menawarkan diri sebagai umpan agar musuh itu menjauh dari Himiko. Ia masuk lebih dalam ke hutan sambil memindai area sekitar. Radarnya menangkap seseorang bergerak mendekat. Ryota berpindah ke sisi lain, berharap bisa menghindari konfrontasi. Namun saat memindai ulang, dia menyadari orang itu sudah tepat di belakangnya. Ia nyaris terlambat menghindari tusukan pisau. Penyerangnya ternyata adalah Masashi. Flashback memperlihatkan pernikahan virtual Himiko dan Ryota di Betum. Ryota ingin bertemu Himiko di dunia nyata, tetapi Himiko lebih memilih hubungan mereka tetap seperti di game. Kembali ke situasi sekarang, Masashi menyerang Ryota dengan pisaunya. Ryota sempat mengajak Masashi bekerja sama melarikan diri dari pulau. Namun sebelum ia selesai bicara, sebuah bom dilempar dari arah lain. Ryota hampir tidak sempat menghindari ledakannya. Pelakunya adalah Natsume, yang kini bekerja sama dengan Masashi. Mereka membiarkan Ryota kabur agar bisa mengikuti jejak Himiko dan Taira. Ryota mengambil jalur memutar untuk kembali ke markas tanpa meninggalkan jejak. Namun Himiko yakin Ryota sudah terlacak. Dia ingin pergi dan tidak mau tinggal lebih lama. Saat Ryota berusaha menahannya, seorang tamu tak diundang muncul membawa pisau. Masashi telah mengendus keberadaan mereka dengan insting lamanya sebagai mantan anggota pasukan khusus Jepang. Dia tahu Himiko bersama Ryota. Setelah melihat stun gun milik Ryota, Masashi mengancam akan mengambil chip milik Mitsuo yang berada pada Himiko. Ryota mencoba melawan, tetapi stun gun-nya sudah tidak berfungsi. Masashi menegaskan bahwa di pulau itu hanya ada dua pilihan, hidup atau mati, dan satu-satunya jalan keluar adalah mengumpulkan chip dari mayat pemain lain. Ryota berpendapat bahwa game sebesar ini pasti punya masalah keseimbangan. Ia pernah bekerja sebagai pemburu bug untuk Tyrannos Jepang, yang kemungkinan adalah perusahaan di balik game ini. Menurutnya, game ini belum sepenuhnya selesai, jadi pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan. Masashi menganggap itu omong kosong dan menyebut Ryota hanya bocah optimis yang bodoh. Ia lalu melukai tangan Taira dan menendang Ryota hingga terjatuh dari bangunan. Setelah Masashi pergi, Natsume ikut naik ke atas untuk bergabung dengannya. Ketika Ryota sadar kembali, ia bergegas naik, namun hanya mendapati Taira memegangi luka tangannya. Semua barang mereka dan Himiko sudah hilang. Ryota melihat ponsel Himiko, membukanya, dan menemukan foto cosplay yang langsung ia kenali. Itu sama dengan gadis yang ia nikahi di Betum. Ryota pun memutuskan mengejarnya. Taira memohon agar Ryota tidak meninggalkannya seorang diri, karena dia takut kehilangan akal sehatnya. Namun Ryota mengabaikannya dan tetap pergi, meninggalkan Taira dalam kondisi terpuruk dan depresi. Hujan lebat turun di pulau. Di tempat lain, Natsume dan Masashi makan persediaan yang mereka curi sambil menahan Himiko di atas ranjang. Himiko memohon agar Masashi membiarkannya mati. Namun Masashi justru mengeluarkan pisau dan mulai menyiksanya perlahan dengan menyayat tangannya. Mereka kemudian terganggu oleh sinyal sonar yang menyala. Himiko membalas sinyal itu, sepertinya dia sedang menghubungi seseorang. Masashi langsung sadar bahwa artinya Ryota masih hidup. Sementara itu, Masashi memutuskan agar Natsume menyerang Ryota dengan bom bertimer 3 detik. 2 bom meledak dan suasana hening, namun seseorang masih bergerak. Masashi sempat mengira Ryota telah melenyapkan Natsume, hingga ia buru-buru mencari tempat berlindung,
hampir menyerang Natsume karena mengira dia Ryota. Ryota tiba di ruangan tempat Himiko ditahan dan mendapati bom di atas pintu. Ia berhasil menangkapnya sebelum jatuh, menonaktifkan timernya, dan bernapas lega karena kini bom itu menjadi miliknya. Ia memasuki ruangan tempat Himiko terikat di ranjang, menyebut nama yang digunakan Himiko di game Betum, mengingatkan bahwa mereka pernah bermain bersama, dan menyatakan bahwa dirinya adalah Sakamoto di game tersebut. Himiko teringat pernikahan mereka di game itu, namun membantah dan mengatakan dirinya berbeda. Ia hanya pernah mendengar nama Ryota dari teman-temannya. Ryota kecewa, menyangka Himiko sama seperti di game sehingga berani datang menolong. Namun dengan 3 juta kopi Betum terjual, masuk akal jika banyak pemain dengan nama serupa. Meski begitu, Ryota tetap senang karena mengikuti kata hatinya untuk menyelamatkan Himiko. Masashi mulai memindai area sekitar untuk memperingatkan mereka, menginstruksikan Natsume mengepung dari satu sisi sementara ia bergerak dari sisi lain. Pengacara itu lalu berlari gila mengejar Ryota, menyebut tindakannya pembelaan diri sambil melempar bom. Sebagai balasan, Ryota melempar bom yang ia dapat sebelumnya tepat ke wajah Natsume, melenyapkan tubuhnya seketika. Namun Himiko kembali disandera oleh Masashi, yang membuang pisaunya dan menantang Ryota bertarung tangan kosong. Ia mengatakan hanya membutuhkan chip mereka, yakin Himiko membawa chip Mitsuo. Setelah mengumpulkan chip mereka, ia bisa mengambil chip Taira dan Natsume, sehingga memiliki 6 chip, ditambah 1 yang sudah ia dapatkan dari pembunuhan sebelumnya. Jika semua chip terkumpul, totalnya menjadi 8, cukup bagi Masashi untuk melarikan diri dari pulau. Ia bahkan menawarkan semua chip itu jika Ryota berhasil mengalahkannya. Ryota langsung bergerak untuk merebut pisau, namun Masashi menendangnya hingga terlempar ke ujung ruangan. Ia sudah memperkirakan Ryota akan mencoba mengambil pisau itu, seperti kebanyakan orang. Masashi memukul Ryota dan memutar lengannya, membuat pisau jatuh tepat di samping Ryota. Sejenak, Ryota teringat hidupnya yang ia rasa telah sia-sia, berpikir mungkin inilah akhir segalanya. Tiba-tiba Himiko melompat ke tubuh Masashi, membuat pria itu melemparnya seperti boneka, namun ia sadar Himiko menempelkan bom gas padanya. Hal ini memberi waktu bagi Ryota untuk kabur sambil membawa Himiko. Mereka terus berlari hingga terjebak di jalan buntu, sementara gas bom mendekat. Ryota melihat celah di langit-langit, segera memanjat dan mulai menarik Himiko ke atas. Tangan Masashi sempat meraih Himiko, terlihat kulitnya terbakar hampir meleleh karena gas. Ryota melempar bom ke arahnya dan menarik Himiko keluar saat perhatian Masashi teralihkan. Masashi mencoba membuang bom itu, namun menyadari timernya 3 detik, bom milik Natsume, dan meledak di tangannya. Ryota memeluk Himiko erat saat ledakan terjadi. Sementara itu, perusahaan game memantau mereka, seolah menonton film. Pria di layar berkata bahwa game akan kembali seimbang setelah ronde ketiga. Kilas balik memperlihatkan Himiko dibully di sekolah karena meninggalkan gadis-gadis yang diperkosa. Lalu malam itu bermain betum dan bertemu Ryota secara virtual. Ryota memilih diam di samping Himiko, memberikan yang dibutuhkannya, kehadiran tanpa pertanyaan berlebihan. Kembali ke dunia nyata, Ryota dan Himiko baru saja lolos dari maut. Ryota memegang beberapa chip sambil mengingat tekad Masashi yang kuat dibanding dirinya. Ia sendiri tidak ingin ikut permainan pembunuhan ini, tapi terpaksa bertahan hidup. Malam berikutnya, 2 pemain lain, Hidemi Kinoshita dan Hitoshi Kakimoto, memutuskan bekerja sama. Hitoshi berjanji melindungi Hidemi, namun saat sekawanan Komodo muncul, Hidemi mendorong Hitoshi ke jurang, menyatakan ia butuh chip untuk keluar dan akan melakukan apapun demi bertahan, termasuk membunuh. Hidemi bahkan melempar bom ke jurang memastikan Hitoshi mati. Takanohashi kemudian menjelaskan kepada CEO perusahaan bahwa reaksi Hidemi adalah umum. Semua pemain di pulau siap membunuh demi keselamatan. CEO tertarik, tapi mengeluhkan kekerasan yang begitu nyata. Takanohashi menambahkan, semua kejadian bisa diubah menjadi animasi 3D agar lebih menarik dan mudah diterima publik. Malam itu, Ryota dan Himiko beristirahat di bangunan terbengkalai. Ryota memberikan kue dan pakaian ganti agar Himiko lebih nyaman, lalu memutuskan tidur di ruangan lain. Namun Himiko terlalu takut, sehingga mereka tidur di ruangan yang sama dengan garis batas barang-barang mereka. Ryota berterima kasih karena Himiko telah menyelamatkan hidupnya. Himiko juga berterima kasih, menyebut Ryota gila karena datang menolong tanpa membawa 1 bom pun. Ryota mengaku saat itu ia tidak berpikir jernih, tapi melihat Himiko dalam bahaya membuat tekadnya bulat. Kini, setelah Himiko mengaku bukan gadis yang sama, Ryota hanya merasa lega karena gadis itu selamat. Ia kemudian bercerita tentang dirinya sebagai wibu akut, menghabiskan waktu bermain betum, mengaitkan dunia virtual dengan nyata, dan menganggap teman-teman online sebagai segalanya. Himiko di dunia virtual sangat peduli padanya, membuatnya bahagia. Ryota sadar mungkin yang ia butuhkan hanyalah interaksi manusia. Diam-diam, Himiko menangis, mengetahui Ryota memang Ryota Sakamoto, orang yang menikahinya di game, dan aksi penyelamatannya terasa seperti adegan film aksi. Setelah tertidur, Himiko terbangun melihat sosok berambut gimbal membawa senter, menjerit keras hingga membangunkan Ryota. Ryota menenangkan, menyarankan berpencar untuk mencari lebih cepat, tapi Himiko menolak. Ia diberi senter dan diminta memberi tanda 2 kali jika butuh bantuan. Ryota menemukan ruangan terang, rapi, lengkap dengan lentera, pakaian, makanan, dan buku, tanda penghuni lama. Ia mundur curiga bahwa itu jebakan. Sosok yang dilihat Himiko muncul dan mengayunkan sabit. Namun Ryota nyaris menghindar dan menendang wanita itu. Terlihat wanita itu kehilangan lengan kiri dan tanpa chip radar. Ryota membawa Himiko ke wanita yang pingsan itu.
Saat wanita itu sadar, ia panik. Himiko meminta Ryota keluar sebentar. Setelah tenang, wanita itu mulai bercerita. Ia memperingatkan pria berbahaya, tidak boleh dipercaya. Namanya Shiki Murasaki, seorang perawat. Suatu hari, seorang dokter bedah melakukan kesalahan fatal. Shiki mengubah data untuk melindungi reputasinya. Ketika kebohongan terbongkar, dokter menimpakan seluruh kesalahan padanya, dan keduanya terdampar di pulau ini. Mereka bekerja sama mengumpulkan chip, tapi saat berhasil mengumpulkan chip ke-6, cukup untuk keluar. Dokter memilih dirinya sendiri dan meledakkan Shiki. Ledakan hanya memutus lengan kirinya. Pria itu mengambil chip dan pergi dengan helikopter tanpa menoleh. Perawat itu memperingatkan Himiko untuk selalu waspada. Jika ia memilih mempercayai Ryota, ia harus siap menghadapi ujian sebenarnya ketika chip ke-6 terkumpul. Himiko kemudian menceritakan kisah perawat itu kepada Ryota, kecuali bagian chip ke-6. Ryota mulai berpikir lebih optimis. Menyadari dengan semua bom yang mereka miliki, mereka mungkin bisa membajak helikopter dan melarikan diri. Sementara itu, Taira sedang dirawat oleh seorang dokter ahli bedah yang ternyata adalah Date. Dokter ini kembali dibuang ke pulau dan kini memperkenalkan diri sebagai Masahito Date dari rumah sakit Chiba. Taira mengira perawatan dan perban hanyalah bagian dari tugas medis. Tanpa sadar Date bertindak demi kepentingannya sendiri, mengambil chip milik Taira. Tak lama kemudian, Himiko dan Ryota kembali dan berhadapan dengan Date, yang menyadari Taira tidak sendirian. Ia berpura-pura sebagai pemain baru yang tidak berbahaya, mengatakan kebetulan lewat dan menjalankan tugas sucinya sebagai dokter. Bahkan, Date dengan senang hati membiarkan mereka memeriksa bomnya, yang ternyata bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ryota mengira Date tidak berniat membunuh karena belum pernah menggunakan bomnya. Memang selama 3 hari di pulau, Date tidak bertemu siapapun. Ryota dengan polos memberitahu Date tentang rencana mereka melarikan diri menggunakan helikopter, dan bahwa mereka telah mengumpulkan 3 chip. Mendengar itu, Date setuju membantu mereka dan memperkenalkan diri resmi sebagai Masahito Date. Ketiganya melihat pesawat menjatuhkan pasokan makanan, dan langsung bergegas ke arah parasut yang jatuh. Saat berlari, radar mendeteksi pemain lain, ada yang juga mengejar suplai itu. Ryota menyuruh mereka membalas sinyal pemain tak dikenal untuk menakut-nakuti. Strategi itu tampak berhasil, namun Nobutaka Oda tidak gentar, berlari secepat Ryota. Koper jatuh tertiup angin kencang saat mereka melompat mengejarnya. Ryota mengenali Nobutaka sebagai orang yang pernah meledakkan seorang wanita demi koper persediaan. Hidemi kini juga bekerja sama dengannya. Ia menjatuhkan Himiko dan melempar bom waktu ke dadanya sebelum pergi tanpa penyesalan. Date berhasil meraih koper, namun angin kuat menyeretnya. Nobutaka melempar bom gas, dan Ryota berteriak agar Date melepaskan koper. Alih-alih menyerah, Date memasang bom pada tali parasut dan meledakkannya dengan remote, membuat koper terpelanting dan terguling menuruni bukit. Ryota dan Nobutaka mengejar, namun Ryota yang berhasil mengambil koper. Sementara itu di hutan, Hidemi gagal mendapatkan chip karena gas menyebar. Saat mengira Himiko sudah mati, gadis itu muncul dan menerjangnya, membuat Hidemi tersetrum. Himiko mengaku panik, membuang bom di detik terakhir, menyesal tidak melemparkannya langsung ke Hidemi. Ia kemudian mencoba menakut-nakuti wanita itu dengan bom dan stun gun miliknya. Hidemi tak gentar, siap menghantam Himiko dengan tinjunya. Di sisi lain, Nobutaka masih mengejar koper persediaan tanpa henti. Situasi semakin berbahaya ketika Ryota dikepung bom Molotov bersuhu 1300 derajat Celcius yang dilempar Tomoaki Iwakura, sekutu Kosuke. Nobutaka menerobos kobaran api, menendang Ryota, merebut koper, lalu terjun ke laut. Ryota sempat kehilangan kesadaran, tapi segera bangkit dan mengejar. Di hutan, Hidemi melompat ke Himiko, mencekik lehernya. Gambaran Ryota muncul di benaknya, memberikan dorongan tekad. Himiko berhasil melempar Hidemi hingga menghantam batang pohon. Bom tiba-tiba dilempar, keduanya melompat menghindar. Ternyata itu ulah Date. Himiko selamat, tapi masih waspada. Ia mulai berpura-pura tidak menyadari siapa Date sebenarnya, karena satu-satunya orang yang bisa ia percayai sepenuhnya hanyalah Ryota. Ryota keluar dari air, tapi tidak menemukan Nobutaka. Tomoaki muncul dari hutan, melihat koper, dan saat mencoba mengambilnya, bom meledak, jebakan Nobutaka. Nobutaka mengambil chip dan tasnya, berencana melanjutkan perjalanan, namun Ryota menghentikannya dengan bom tracker. Nobutaka menurut, menjatuhkan semua barangnya, tapi Ryota curiga adanya jebakan. Saat membungkuk, Nobutaka menekan remote bom yang disembunyikannya di mulut. Ryota tetap hidup, terlihat di radar, membuat staf perusahaan menahan napas menonton adegan aksi menegangkan itu. Nobutaka melempar bom dari tangan Tomoaki, tapi Ryota selamat dengan menyelam ke air. Nobutaka mengenali wajah Ryota tapi tidak tahu informasi lebih, sehingga pergi. Kosuke tertawa gila, memuji kemampuan taktis Ryota, lalu pergi membawa tas bom Ryota, meski itu memang milik Kosuke sejak awal. Ryota kelelahan, terjatuh di bibir pantai, diselamatkan Himiko dan Date. Himiko memeluknya erat, sementara Ryota merasa malu karena basah kuyup dan belum mandi. Sementara itu, Hidemi mengeluh tidak bersyukur terhadap makanan Nobutaka. Kembali di markas, Ryota terus memikirkan suara Nobutaka yang familiar. Ia teringat teman SMA yang wajahnya mirip Nobutaka Oda, populer dan unggul dalam segala hal, sangat berbeda dengan dirinya. Keduanya kemudian membuka diri satu sama lain karena latar belakang yatim, menjadi teman dekat. Ryota pernah menceritakan perasaannya pada gadis bernama Aiko kepada Nobutaka, tapi Nobutaka justru menjalin hubungan dengan Aiko.
Ryota marah dan memukul Nobutaka di atap sekolah, hingga orang-orang datang melerai. Mereka mendapat skors, dan Nobutaka keluar dari sekolah, kemudian mendirikan klub dan bekerja sebagai host. Ryota berharap suatu saat bisa meminta penjelasan langsung. Akhirnya, Ryota menyiapkan kari instan dari persediaan di koper date, sementara Nobutaka tampak menyesal karena membaginya. Dia sendiri bahkan tidak memahami alasan mengapa ia bergabung dengan tim Ryota. Dia memberitahu Ryota bahwa mereka harus mencari lebih banyak makanan besok pagi. Ia menjelaskan bahwa biasanya ia mendengar suara pesawat terbang pada siang hari, dan Ryota pun menyetujuinya sementara Himiko memandangnya dengan rasa curiga. Ryota kemudian mencoba memberi Taira makan, tetapi Taira sama sekali tidak punya nafsu makan. Date memeriksa denyut nadi Taira dan memberitahu mereka bahwa mereka harus mendapatkan serum untuk menetralisir racun yang sudah menyebar di tubuh Taira. Kalau tidak Taira bisa mati perlahan. Himiko lalu meminta waktu untuk berbicara dengan Ryota secara pribadi. Himiko menjelaskan bahwa Murasaki memberinya informasi tentang beberapa obat yang ada di gedungnya. Ryota pun berencana membawa Date bersama mereka karena sebagai dokter, Date bisa mengidentifikasi obat yang cocok untuk menyembuhkan luka Taira. Saat Date berniat melenyapkan mereka, Ryota justru kembali mengajak Date ikut dengannya, dan akhirnya mereka bertiga berangkat mencari obat-obatan. Mereka meninggalkan Taira yang malang sendirian untuk kesekian kalinya. Di perjalanan, Ryota menanyakan pendapat Himiko tentang sikapnya terhadap Date. Karena di mata Ryota, dokter itu terlihat seperti orang yang baik. Namun Himiko memperingatkan bahwa semua itu hanyalah sandiwara dari sang dokter. Himiko tidak bisa melupakan bahwa Date lah yang pernah melempar bom ke arah dirinya dan Hidi. Himiko yakin bahwa Date ingin mereka berdua mati, dan dia sudah tidak mempercayai dokter itu sedikit pun. Ryota mencoba mengingatkan bahwa pria itu belum menggunakan bomnya, dan bahkan sudah membagikan makanan yang sangat berharga kepada mereka. Setibanya di pintu masuk, Himiko berbisik pada Ryota bahwa mereka harus merahasiakan keberadaan Murasaki dari Date. Date mulai terlihat curiga saat memperhatikan mereka. Namun Himiko berbohong, mengatakan bahwa ia menemukan beberapa obat saat tersesat di gedung tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah supaya pencarian menjadi lebih mudah. Terlihat bahwa Date mengingat dan mengenali lorong-lorong gedung itu dari ronde pertandingan sebelumnya. Dia melempar beberapa botol obat, karena tahu kemungkinan besar botol-botol itu sudah kedaluarsa atau tidak lagi berguna. Ryota menemukannya, dan Date lalu bertanya apakah mereka tidak mempercayainya. Dengan manipulatif, Date mengatakan bahwa untuk bisa bertahan hidup, Ryota harus belajar mempercayai orang lain. Ia kemudian menyerahkan kopernya kepada Ryota, dan mulai berjalan keluar dari ruangan. Sebelum pergi, Ryota memberikan sinyal kepada Himiko, dan Himiko melihat Ryota tepat saat ia sedang berlari ke arah mereka. Himiko menjulurkan kepalanya dari jendela, dan cepat-cepat berteriak, agar Ryota segera membuang koper itu. Ryota kebingungan mendengar ucapannya, sementara Date terkejut melihat bagaimana Himiko bisa mengetahui rencananya. Himiko kembali berteriak, mengatakan bahwa ada bom yang dipasang di dalam koper tersebut. Begitu Himiko selesai berbicara, koper itu langsung meledak. Date berjalan menembus asap dengan sikap angkuh dan sombong, menyatakan bahwa ia memang berniat membunuh mereka berdua dengan bom itu. Dia tidak mengerti bagaimana Himiko bisa mengetahui tipuannya, tetapi tetap bertekad menyingkirkan Himiko saat itu juga. Ketika ia hendak melempar bom ke arah Himiko, gerakannya terhenti karena Murasaki menusuk punggungnya dengan sabit. 10 menit sebelumnya, Himiko menemukan Murasaki dan memberitahunya tentang kondisi Taira. Sayangnya, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan racun tersebut. Namun Murasaki menunjukkan sebuah ruangan tempat Himiko bisa menemukan antibiotik dan pereda nyeri. Himiko mengatakan bahwa ada seorang pria di kelompoknya yang tidak bisa ia percayai. Ia menunjuk ke arah Date melalui jendela, melihat pria itu sedang sibuk memasukkan botol-botol ke dalam koper. Murasaki langsung mengenalinya, dan ketika ia melihat Date menyerahkan koper itu kepada Ryota, ia yakin bahwa Date telah menanamkan bom di dalamnya. Setelah menjelaskan rencana pria itu kepada Himiko, gadis itu segera bergegas pergi karena khawatir dengan keselamatan Ryota. Kembali ke masa sekarang, Date memberitahu mereka bahwa ia telah memasang bom di seluruh gedung. Salah satu bom itu kemudian meledak tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Murasaki keluar melalui jendela, dan Date dengan nada sarkas memujinya karena berhasil menyembuhkan lengannya yang pernah putus. Murasaki membalas dengan menertawakan kenyataan bahwa Date dibuang ke pulau ini untuk kedua kalinya. Date berniat melempar bom milik Ryota ke arah Murasaki. Namun Murasaki dengan cepat melempar bom milik Himiko ke arahnya. Karena meskipun Himiko masih hidup, ia sudah mengaktifkannya sebelumnya agar Murasaki bisa menggunakannya. Dia kemudian mulai berlari menuju Date. Begitu Date melarikan diri, dia memancing Murasaki lebih jauh hingga mencapai ujung dinding bangunan, membuat Murasaki kembali terperangkap dalam jebakannya. Date menekan tombol remote dan ledakan bom di belakang Murasaki membuatnya terjatuh ke tanah, sementara sebuah bom lepas dari tangannya meninggalkan Himiko sendirian. Dan Date berencana merenggut nyawanya berikutnya untuk mendapatkan 2 chip tambahan. Karena mereka sudah memiliki 3 chip dan membunuh Taira akan memberinya total 6 chip. Membuat Himiko menangis menyesal karena tidak mengungkapkan perasaannya kepada Ryota. Date berjalan menuju Himiko dengan bom milik Ryota. Namun ketika dilemparkan, bom itu tidak meledak, membingungkan Date, sehingga dia memeriksa radar dan terkejut melihat Ryota berjalan menuju mereka melalui runtuhan dalam keadaan selamat. Membuatnya bertanya-tanya bagaimana Ryota bisa bertahan dari ledakan mematikan itu. Padahal 5 detik sebelumnya Ryota berhasil melempar koper begitu Himiko memperingatkan tentang bom tersebut, dan karena Date keluar dari ruangan, dia tidak melihat Ryota melempar koper ke ujung ruangan lalu melompat turun ke tangga. Kembali ke sekarang,
Ryota menegaskan bahwa dirinya yang naif telah mati dan dia tidak akan membiarkan Date menggunakan bom selain bom jarak jauh yang sudah ditanam di seluruh gedung, membuat Date kini tak bersenjata. Dan Ryota memerintahkan Date menyerah atau dia akan menggunakan bom tracker untuk langsung meledakkan pria itu. Namun, Date justru berbalik lari, memancing Ryota ke sebuah ruangan tempat dia memasang bom di depan kaki Ryota. Namun Ryota memberitahu bahwa dia sudah memindahkan bom itu saat Date sibuk mengejar Himiko, dan bom itu pun meledak membuat Date sekarat. Himiko bertanya pada Ryota apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan Ryota menyadari bahwa tujuan Date sejak awal hanyalah membunuh mereka untuk mengambil chip mereka. Sampai Murasaki muncul dari belakang, memberitahu bahwa dia akan menangani Date. Meskipun terjatuh dari ketinggian dia masih hidup, lalu menodongkan sabit ke tenggorokan Date, yang memandang Murasaki dengan tatapan sedih sehingga ragu dan marah. Murasaki mengayunkan sabit, tapi tebasannya mengenai lantai tepat di samping Date, membuatnya bertanya-tanya apakah Murasaki sudah memaafkannya. Namun Murasaki dengan wajah penuh air mata marah mengingatkannya bahwa hal itu tak akan pernah terjadi, lalu menunduk dan menangis sejadi-jadinya. Setelah itu Himiko ingin membersihkan tubuhnya. Sementara Ryota tetap berjaga mengantisipasi penyusup dan berkata bahwa dia tak mengerti mengapa Murasaki memilih merawat pria yang telah memperlakukannya buruk dan mengkhianatinya. Himiko merasa sedikit mengerti perasaan Murasaki dan ingin segera membawa obat untuk Taira. Sementara Ryota menyarankan mengambil chip dari orang-orang yang sudah mati untuk membuat total chip mereka menjadi 6, sehingga bisa memanggil helikopter dan melarikan diri bersama tanpa harus berkelahi lagi. Mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan harapan, tetapi saat tiba, tidak ada chip yang tersisa, termasuk chip Mitsuo, dan melihat mayatnya membuat Himiko teringat peristiwa traumatis yang menewaskan pria itu. Namun Ryota menenangkan Himiko dengan mengatakan bahwa dia membunuh pria itu sebagai bentuk pertahanan diri. Saat kembali menuju Taira, Ryota teringat bahwa hanya Taira yang mengetahui lokasi mayat-mayat tersebut. Mungkin dia yang mengambil chip-chip itu. Namun Ryota berusaha untuk tidak mencurigai pria tua itu. Setibanya di bangunan terbengkalai, mereka mendengar suara dengungan, dan setelah diperhatikan lebih teliti, Ryota menyadari itu adalah bom terbang yang dimiliki Taira, yang mulai mendekati mereka, membuat Taira yang sering ditinggal sendirian menjadi overthinking, terutama setelah terluka, hingga mulai berhalusinasi mendengar suara anaknya memanggil namanya. Taira keluar dan melihat anaknya, Yuzuhiko, berdiri di bawah dan mengatakan bahwa dia merindukannya, membuat Taira meratapi kenyataan bahwa ia tidak memiliki cukup chip untuk kembali kepada anaknya. Namun kemudian dia melihat istrinya di samping Yuzuhiko yang memberitahu Taira untuk menghitung chipnya lagi. Taira mengeluarkan 2 chip, lalu teringat 3 chip yang dimiliki Ryota, sehingga total menjadi 5, dan jika mereka mati totalnya menjadi 7. Memungkinkannya keluar dari pulau ini, lalu imajinasi keluarganya menghilang. Namun Taira memutuskan merenggut nyawa Ryota dan Himiko yang mendekat. Setibanya mereka di bangunan terbengkalai, mereka mendengar suara dengungan lagi, dan setelah teliti, Ryota menyadari itu adalah bom terbang yang mengunci target padanya. Dia mulai berlari berputar-putar, namun tersandung besi, mengambilnya dan menghantam bom itu, menyadari bahwa Taira adalah pemilik jenis bom ini, lalu berteriak memanggilnya. Tetapi Himiko memperingatkannya tentang bom lain yang mengejar mereka. Ryota memukulnya, namun bom itu meledak di dekatnya. Tindakan Taira melukai kakinya hingga ia tak mampu berdiri, membuat Himiko berteriak agar pria tua itu berhenti memainkan permainan mengerikan ini. Ia teringat kata-kata Murasaki bahwa mereka akan diuji setelah berhasil mengumpulkan chip ke-6, dan mulai bertanya-tanya apakah Taira benar-benar mengkhianati mereka demi chip-chip itu. Sementara Ryota mencoba menilai situasi tapi tidak mendapatkan jawaban. Mengingat bagaimana Taira selalu mengaku takut ditinggal Ryota, membuat Ryota merasa bersalah. Karena membuat pria tua itu cemas hingga kehilangan kewarasannya, seolah ia telah mengulangi pengalaman masa kecilnya sendiri ketika ayah dan ibunya mengabaikan dirinya untuk pekerjaan dan menikah lagi tanpa mempertimbangkan perasaannya. Dan dia menyesal karena tidak pernah memikirkan bagaimana Taira merasakan setiap kali ditinggal sendirian. Pada saat itu, bom terbang ketiga mulai mendekat dan terlihat Taira mengawasi dari balik semak-semak. Namun alih-alih melarikan diri, Himiko berdiri di depan Ryota, menangkap bom itu dengan tangan dan menonaktifkannya sambil melindungi Ryota. Mengingatkan kembali adegan di game betung di mana Himiko pernah melindunginya dengan cara yang sama, sehingga Ryota yakin bahwa Himiko adalah orang yang sama yang dinikahinya di dalam game. Namun Taira tetap tidak mundur sampai mereka berdua mati dan meluncurkan bom lain, yang awalnya ditujukan ke Ryota. Tapi Ryota cepat menyadari Taira cukup cerdas untuk tidak menyia-nyiakan bomnya lagi sehingga Himiko menjadi target berikutnya, dan dengan segenap tenaga, Ryota melompat tinggi, meraih bom yang meluncur ke Himiko, dan menonaktifkannya, membuat Taira terkejut dan mulai berlari menjauh. Sementara Ryota terus memindai dan membuat Taira cemas ketakutan bahwa ia akan dibunuh. Ryota berteriak menyuruh Taira kembali sambil pincang mengejarnya, dan Taira pun memutuskan menggunakan bom terakhirnya. Namun ketika mendengar Ryota ingin meminta maaf dan pulang bersamanya, hatinya perlahan tenang. Tetapi, tepat saat itu dia sudah dikelilingi kawanan komodo besar dan menyadari ini adalah karma atas perbuatannya terhadap Ryota dan Himiko. Karena putus asa, Taira menargetkan bom terakhir itu pada dirinya sendiri dan meledakkan dirinya. Dan saat mereka mendengar ledakan, Taira telah meninggal. Membuat Ryota merasa sedih karena tidak sempat meminta maaf pada pria tua itu. Malam tiba dan mereka kembali berlindung di bangunan terbengkalai. Himiko bertanya apakah Taira benar-benar ingin mengkhianati mereka seperti yang dilakukan Date, dan Ryota menyangkal, masih menganggap Taira sebagai orang biasa dan menyalahkan dirinya atas kematiannya. Himiko mengeluarkan 3 chip, 1 milik Taira dan 2 lainnya yang dia ambil diam-diam, dengan niat agar Ryota pergi tanpa dirinya dan bersedia mengorbankan diri agar Ryota bisa melarikan diri, karena baginya tidak ada gunanya kembali. Memikirkan bahwa Ryota adalah cahaya di dunianya yang suram, yang selalu terhubung dengan hatinya meski terpisah raga. Dan setelah dibuang ke pulau ini, Ryota telah menyelamatkannya berkali-kali, menjadi harapannya untuk hidup. Himiko tulus mengatakan lebih memilih melihat Ryota kembali hidup-hidup,
membuat Ryota tersinggung dan marah bertanya apakah Himiko menganggapnya orang seperti itu yang mengorbankan orang lain demi keselamatan diri sendiri. Lalu dengan tegas menegaskan bahwa ia tak akan pernah meninggalkan Himiko baik di dunia nyata maupun di game. Mengaku bahwa dia menyadari Himiko adalah orang yang sama dari game betung. Dan mereka pun saling menggenggam tangan, jari-jari bersentuhan, lalu berciuman. Namun Ryota merasakan Himiko ketakutan dan gemetar, sehingga menenangkannya dengan mengatakan ia ingin keluar dari neraka ini dan mulai berkencan secara resmi dengannya di dunia nyata, membuat Himiko sangat bahagia. Kembali di Tokyo, tim sedang dikirim ke pulau karena masalah teknis. Sementara semua orang yang ditemui Ryota sejauh ini telah membentuk aliansi masing-masing, siap menghadapi segala rintangan dan tantangan yang pulau ini berikan.